Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ninas, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, kali ini saya mau bikin agak-agak kelanjutan dari video yang udah pernah saya bikin sebelumnya. Jadi kalau video sebelumnya saya pernah bikin tentang bagaimana sih cara memulai untuk menyusun skripsi atau tugas akhir untuk para mahasiswa. Nah, kali ini saya mau ngasih rekomendasi atau saran atau kira-kira gambaran dari topik atau tema apa sih yang bisa mahasiswa pilih untuk dijadikan topik dan tema penelitian atau tugas akhir mereka. Tapi di video ini lebih ke khusus untuk konsentrasi manajemen keuangan karena saya adalah dosen manajemen keuangan. Yeay. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isinya. Nah, untuk pembahasan yang pertama atau bagian 1, saya akan review dikit banget dari video yang udah pernah saya sampaikan. Bahwa kalau kita mau bikin penelitian atau membuat tugas akhir, kita akan melibatkan dua cara. Yang pertama adalah dari melihat fenomena apa yang ada atau fenomena apa yang sedang terjadi di sekitar atau fenomena yang terjadi pada konsentrasi atau minat yang kita ambil gitu, atau minat yang paling kita pahami gitu. Misalkan saya tuh nggak paham nih tentang merger, ya udah nggak usah fokus ke merger, cari aja fenomena ke mana yang paling kalian minati gitu. Misalkan saya lebih meminati tentang kebangkrutan perusahaan. Kenapa sih perusahaan kok bisa bangkrut? Itu kan yang menarik minat kita. Nah, kita tinggal fokuskan aja untuk mencari tahu ada fenomena apa sih yang terkait di kebangkrutan atau kesulitan perusahaan. Nah, jadi yang pertama adalah fokus ke mencari fenomena yang terjadi. Nah, yang kedua adalah dengan melihat berbagai literasi terdahulu, berbagai artikel penelitian terdahulu, hasil-hasil penelitian terdahulu. Hasilnya apakah selalu sama ataukah ada perbedaan? Dan lebih bagus lagi kalau perbedaannya sangat-sangat signifikan ya. Jadi kalau misalkan dengan menggunakan metode yang sama, penerapannya di tempat yang sama juga, tapi tahunnya berbeda, hasilnya berbeda. Misalkan di tempatnya juga di satu negara ini, kemudian berpindah ke negara lain, toolsnya sama, tapi kok hasilnya berbeda. Nah, itu nanti kita bisa kulik lagi lebih jauh, apa aja sih yang bisa kita pakai. Jadi intinya yang kedua adalah melihat perbedaan hasil penelitian terdahulu gitu ya. Jadi kita kumpulin banyak banget artikel atau hasil penelitian dari jurnal-jurnal internasional. Untuk lebih luas ya, kenapa harus jurnal internasional? Jadi ketika kita udah cari hasil dari berbagai jurnal tadi, kita tahu kalau hasilnya berbeda. Nah, itu bisa kita pakai sebagai landasan atau memperkuat alasan kita melakukan penelitian untuk tugas akhir kita. Ya, kemudian bagian yang kedua adalah kira-kira secara garis besar, secara lebih luas, kita bisa pakai tema itu apa aja gitu ya. Jadi yang pertama, kita bisa fokus ke konsentrasi yang kita ambil. Misalkan untuk kali ini yang mahasiswa manajemen keuangan, kalian bisa fokus mencari atau mengulik apa aja yang ada di dalam manajemen keuangan ya. Topik-topik tema di dalam manajemen atau lingkup manajemen keuangan aja gitu ya. Jadi kalian bisa lihat dari mata kuliah yang udah pernah kalian dapat kemarin ya, pembahasannya itu tentang apa aja gitu ya. Nah, itu juga bisa kalian pakai untuk menjadi tema penelitian kalian. Jadi khusus untuk di dalam konsentrasi aja. Kalau yang manajemen keuangan ya manajemen keuangan. Kalau manajemen pemasaran ya khusus di manajemen pemasaran aja. Kalau manajemen SDM ya SDM aja dan seterusnya. Nah, yang kedua melalui lintas konsentrasi. Nah, kalau lintas konsentrasi misalkan menggabungkan antara manajemen keuangan dan manajemen pemasaran, atau menggabungkan antara manajemen keuangan dan juga manajemen SDM contohnya gitu ya. Jadi misalkan kita mau melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan itu berpengaruh terhadap perlakuan terhadap karyawan, bagaimana kondisi keuangan perusahaan itu berpengaruh terhadap CSR gitu ya, dan seterusnya. Jadi menggabungkan dua konsentrasi tapi tetap di dalam satu prodi manajemen. Nah, yang ketiga adalah lintas prodi. Jadi dari manajemen keuangan ke akuntansi misalnya. Bagaimana sih keuangan dikaitkan dengan pencatatan akuntansi misalkan terhadap terjadinya fraud di pencatatan akuntansi gitu. Jadi ada yang ketiga adalah lintas prodi gitu. Nah, kalau udah 3 tadi, kita bisa masuk atau yang paling spesifik ke yang pertama, yaitu yang khusus untuk manajemen keuangan.
Nah, itu adalah inti dari video kita kali ini. Saya akan ngasih saran atau rekomendasi tema topik apa yang bisa kalian pilih untuk menjadi tema penelitian kalian. Nah, di bagian 3 ini akan membahas tema-tema langsung ya. Jadi yang pertama, yang paling gampang, yang paling sering dipakai oleh mahasiswa manajemen keuangan adalah rasio keuangan. Jadi topik tentang rasio keuangan itu ada banyak. Rasio keuangan kalian nanti bisa pakai rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio leverage, rasio solvabilitas, yaitu kemudian ada rasio nilai pasar, ada rasio aktivitas gitu ya. Jadi kalian bisa pakai berbagai rasio di perusahaan, rasio keuangan di perusahaan. Nanti di tiap rasio tadi itu juga ada beberapa cara perhitungan gitu. Kalian bisa pakai salah satu, salah dua, atau semuanya dipakai boleh ya. Intinya yang pertama adalah tentang rasio keuangan. Nah, yang kedua adalah tentang financial distress dan bankruptcy, yaitu atau kesulitan keuangan dan juga kebangkrutan perusahaan. Nah, kalian bisa lihat apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan keuangan suatu perusahaan, atau kalian bisa mencari faktor lain yang sangat-sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan atau kesulitan keuangan perusahaan. Intinya temanya adalah tentang kebangkrutan dan kesulitan keuangan perusahaan. Keywordnya bisa kebangkrutan, bisa kesulitan keuangan, bisa financial distress, bisa bankruptcy untuk search artikel atau jurnal penelitiannya ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah tentang struktur modal perusahaan. Bagaimana struktur modal perusahaan itu dibentuk atau dipengaruhi oleh apa aja. Jadi inti temanya adalah struktur modal. Berikutnya adalah tentang kebijakan dividen ya. Dividen sendiri itu adalah pembagian keuntungan pada para pemegang saham. Jadi bisa tentang kebijakan dividennya, bisa dividennya, bisa juga tentang sahamnya sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kondisi saham di suatu sektor perusahaan gitu, suatu sektor gitu aja ya. Nah, itu tentang kebijakan dividen dan juga saham. Nah, berikutnya adalah tentang merger dan akuisisi atau penggabungan perusahaan. Jadi merger dan akuisisi itu bisa dibandingkan juga antar periode, misalkan bagaimana keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger gitu ya. Inti temanya adalah tentang merger dan akuisisi, karena itu juga sering sekali menjadi tema yang dipakai para mahasiswa di konsentrasi manajemen keuangan. Nah, berikutnya adalah berbau investasi. Kalian bisa pakai juga tentang obligasi, tentang mutual fund atau reksadana. Jadi selain obligasi, kalian juga bisa pakai tentang reksadana. Kalau reksadana sih kemarin-kemarin di manajemen keuangan masih belum banyak yang pakai ya. Jadi mungkin nanti kalian kalau mau skripsi di UNUSA, konsentrasi manajemen keuangan, kalian bisa pakai tema mutual fund atau reksadana. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mengkaitkan dengan kondisi makro dan mikroekonomi terhadap kondisi keuangan perusahaan. Kalau makro apa aja, mikro apa aja, kalian kan udah dapet tuh kuliahnya, ayo. Jadi bisa mengaitkan tentang makroekonomi dan juga mikroekonomi gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini juga dikaitkan dengan asuransi. Jadi kalian bisa pakai tema manajemen risiko atau asuransi ya sebagai bahan penelitian kalian gitu ya. Jadi nanti keywordnya bisa risk management atau insurance gitu ya. Banyak banget gitu ya. Dan itu juga masih jarang sih kemarin di UNUSA dipakai. Jadi bisa sebagai inspirasi kalian ya, karena masih belum banyak tuh. Jadi nanti kalian bisa menambah keunikan gitu ya di penelitian-penelitian atau di tugas akhir konsentrasi manajemen keuangan UNUSA. Oke. Nah, yang berikutnya adalah keuangan personal atau pengelolaan keuangan pribadi. Nah, ini juga banyak banget yang gak berani ngambil karena mereka lebih tertarik ke yang udah umum-umum aja. Padahal kalau padahal kalau keuangan personal itu masih belum ada yang ngambil, masih belum banyak yang meneliti. Sedangkan itu sekarang menjadi topik yang lagi ramai sekali dibahas di manajemen keuangan gitu ya, secara global, bukan hanya di lingkup pendidikan gitu. Jadi keuangan personal atau manajemen keuangan pribadi atau manajemen keuangan rumah tangga itu bisa dijadikan tema atau topik penelitian ya. Jadi nggak usah takut, coba aja konsultasi kepada dosen pembimbingnya. Siapa tahu dosen pembimbingnya seneng malah mau mengarahkan dan menjadi topik penelitian pertama yang ada di kampus kalian atau di UNUSA khususnya tuh gitu ya. Jadi bisa pakai keuangan personal, oke? Nah, yang berikutnya kalian bisa menggunakan sistem perbandingan.
ya. Jadi kalau sistem perbandingan itu kalian bisa membandingkan antar periode. Misalkan bagaimana kondisi perusahaan sebelum dan sesudah merger atau akuisisi. Tadi udah saya jelasin. Kemudian membandingkan waktu juga, bagaimana sih bagaimana manajemen keuangan perusahaan sebelum dan sesudah terjadi resesi keuangan gitu ya, sebelum terjadi krisis moneter misalnya. Jadi ada satu kondisi tertentu yang memisahkan menjadi periode sebelum dan sesudah. Ya, kalian bisa pakai perbandingan periode untuk penelitian kalian. Yang berikutnya membandingkan tempat ya, tempat itu bisa banyak. Misalkan membandingkannya ke perusahaan yang konvensional dan perusahaan syariah gitu ya. Kemudian bagaimana perusahaan pertambangan di Indonesia dan perusahaan dan industri pertambangan di negara lain, Malaysia misalnya, atau di negara-negara lain yang lebih maju misalnya gitu ya. Misalnya nih, bagaimana perbankan syariah di Indonesia dan perbankan syariah di Malaysia misalnya. Kemudian bagaimana kondisi perusahaan di sektor manufaktur di Cina dan manufaktur di Jepang misalnya. Tapi biasanya kalau kita di Indonesia, ya Indonesianya harus masuk sih ya. Jadi bagaimana kondisinya misalkan di Asia dan di Eropa gitu ya. Jadi membandingkan dua tempat atau membandingkan dua periode waktu itu juga bisa menjadi tema penelitian kalian gitu ya. Jadi nggak melulu tentang bagaimana pengaruh rasio keuangan terhadap nilai perusahaan, itu kan sangat banyak ya. Tapi kalau kalian mau menjadi beda gitu ya, kalian bisa pakai memperbandingkan tadi gitu. Nah, yang terakhir setelah kalian bisa pakai perbandingan periode atau perbandingan waktu dan juga perbandingan tempat, yang terakhir adalah tentang perbankan. Itu juga paling banyak dipakai, tapi paling banyak juga kalau kita mau ngulik-ngulik di dunia perbankan gitu ya. Jadi temanya tentang perbankan, bisa di Indonesia atau di komparasi atau dibandingkan dengan perbankan di tempat lain. Jadi nanti bisa pakai perbankan tapi juga perbandingan gitu. Jadi biar nggak terlalu plain atau terlalu sederhana penelitiannya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah rekomendasi atau beberapa tema yang bisa coba kalian pilih atau kalian ulik-ulik tuh mana yang paling membuat kalian mudah paham, mana yang memunculkan keinginan kalian untuk mendalami gitu ya, mana yang paling kalian minati. Jadi di antara beberapa poin-poin yang tadi saya sarankan bisa menjadi inspirasi kalian untuk memilih topik penelitian kalau kalian ngambil konsentrasi manajemen keuangan. Nah, sekian aja, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, wassalamualaikum.